Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tugas metode penelitian 6 yang sudah kami kerjakan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ilham, kemudian ada saya sendiri yaitu Lotka Vimanda, kemudian ada Faris Gimnasia Rahman. Ya, di sini kami diberi tugas oleh Bapak Wisto Agung, yaitu yang pertama kita disuruh menyebutkan atau memilih topik proyek yang sudah diberikan oleh Pak Wisto Agung. Kemudian di sini kami disuruh menjelaskan eksperimen apa saja yang telah kami buat dengan aplikasi MATLAB. Kemudian kita menjelaskan apa saja paper-paper referensi yang sesuai dan bisa kita pakai. Ya, yang pertama di sini topik project yang kami pilih adalah deteksi objek dengan metode background subtraction. Sebelum itu, apa sih background subtraction? Background subtraction yang juga dikenal sebagai foreground detection adalah salah satu teknik pada bidang pengolahan citra dan computer vision yang bertujuan untuk mendeteksi atau mengambil foreground dari background untuk diproses lebih lanjut, seperti pada proses object recognition dan lain-lain. Umumnya, foreground yang diinginkan adalah berupa objek manusia, mobil, teks, dan lain-lain. Background subtraction merupakan metode yang umumnya digunakan untuk mendeteksi objek bergerak pada video dari kamera statis. Proses deteksi objek bergerak dengan metode background subtraction didasarkan pada perbedaan antara background referensi dengan frame. Mungkin teman-teman di sini belum sangat mengerti dan paham ya. Untuk itu di sini rekan saya bernama Muhammad Ilham akan menjelaskannya atau mempraktekannya langsung di aplikasi MATLAB. Untuk Muhammad Ilham dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Jadi, ini saya akan melakukan praktek percobaan atau pengujian untuk penelitian kami ya. Tepatnya menggunakan MATLAB. Oke, langsung saja. Jadi, saya menggunakan video atau sampel video orang berjalan. Nah, jadi yang nantinya video tersebut atau objek tersebut, orang tersebut itu bisa terdeteksi oleh kamera ya. Langsung saja, ini variabel feed ini untuk menyimpan video tadi. Kalau kita lakukan pembacaan spesifikasi video untuk mendapatkan spesifikasinya, kita dapatkan lebar 360, tingginya ini 240, dan frame-nya terdiri dari 80 frame. Nah, lalu kita akan isi variabel frame dengan matriks frame dari video. Saya bisa disebutkan K-nya 1. Di selama ada frame yang dibaca, maka akan ditambah 1 atau dikurangi ya. Lalu kita lakukan pengekstrakan atau misalnya komponen RGB di satu-satu ya. Komponen pertama itu ada red, komponen kedua green, dan ketiga blue. Lalu kita baca nilai modus dari masing-masing komponen RGB tersebut. Semuanya kita gunakan. Nah, dua tahap tersebut itu sebenarnya untuk apa sih? Jadi dua tahap ini itu untuk mendapatkan background dari frame gitu kan. Semua frame dari 80 frame itu memiliki objek ya, atau kita lihat dulu deh. Untuk frame pertama, itu seperti ini. Jadi semua frame itu memiliki objek ya. Nah, setelah kita lakukan pencarian nilai modus, lalu kita gabungkan ketiganya, kita akan mendapatkan background yang tidak ada objek di dalamnya. Nah, setelah itu kita inisialisasikan variabel mop
itu sebagai tempat untuk menyimpan frame yang telah terdeteksi objeknya nanti. Nah, kita akan melakukan pengolahan video terhadap seluruh frame. Jadi ketika sama dengan 1 sampai banyaknya frame, pertama kita itu akan baca foregroundnya terlebih dahulu. Ini 8 bit frame yang ke N ya, atau ke K. Lalu selanjutnya kita konversi citra RGB ke citra grayscale. Pertama itu backgroundnya dan foregroundnya. Jadi nanti agar lebih mudah kalau kita grayscale kan, lalu kita thresholdingkan agar kita dapat pisahkan background dan foreground. Jadi yang tersisa itu hanyalah objek nantinya. Setelah itu kita mau melakukan operasi pengurangan subtraksi. Lalu kita konversi grayscale ke biner. Ini adalah thresholdingnya ya. Setelah kita lakukan thresholding, kita lakukan morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Itu. Nah, setelah bersih dari noise segala macam, kita tampilkan bounding box dari objek yang telah kita dapatkan gitu. Kita lihat dulu deh. Subtraction. Hasil akhir. Nah, ini hasil setelah kita lakukan grayscale, kita ubah ke biner atau thresholding, lalu morfologi ya. Jadi tersisa hanya objek. Nanti di sekitar objek akan kita buat bounding box. Bounding boxnya sederhana saja. Kita akan buat kotak, lalu garis dan ketebalan 3. Lalu kita isi variabel mob dengan citra hasil deteksi objeknya gitu. Setelah itu kita tampilkan deh hasil deteksi objek keseluruhan. Langsung saja ya kita run. Nah, ini jadi sudah terdeteksi. Objek berjalan telah terdeteksi, telah berhasil diterapkan ya. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir Rahman, saya dari kelompok 2. Kami beranggotakan 3 kelompok. Ada saya, ada Lota, ada Ilham. Jadi di sini saya akan mereview paper yang akan menjadi landasan kita untuk membuat sebuah proyek yang nantinya akan diimplementasikan menjadi sebuah sistem pengamanan security. Yang pertama, jadi di sini tuh kita tuh membuat deteksi objek manusia sesuai dengan papernya, metode background suppression untuk memonitoring objek bergerak melalui kamera webcam. Deteksi objek manusia merupakan salah satu arah penelitian yang penting untuk melakukan memproses pengawasan. Dari situlah kita menentukan ide agar kita implementasikan nih dalam sebuah deteksi beneran. Masih di web sih, mungkin saat bakal merambah ke mobile atau desktop. Jadi penelitiannya proyeknya itu tujuannya buat membuat suatu program pengolahan citra yang mampu mendeteksi objek yang terekam di dalam video menggunakan video yang direkam. Penelitiannya menggunakan metode background subtraction. Metode background subtraction ini dapat mendeteksi subtraksi pada background yang membuat citra menjadi citra biner dan menentukan tingkat kepekaan
perubahan pixel background. Di bidang ini banyak pixel yang dapat diolah, ada video, ada gambar, dan yang lain-lain. Dan intinya tujuan dari proyek ini adalah untuk mendeteksi objek yang bergerak yang terurut dari sebuah video dan memanfaatkan teknologi penghasil citra menggunakan display. Oke, terus berikutnya di sini ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada tahap processing. Tahap processing di mana tahap ini menginput video atau gambar atau satu citra ke dalam sebuah aplikasi untuk dirubah dari RGB ke grayscale. Agar apa dirubah ke grayscale? Agar lebih mudah dalam memproses sistemnya. Jadi sebelumnya itu ada namanya motion detection, yaitu deteksi gerak. Jadi proses mendeteksi perubahan posisi dari suatu objek relatif terhadap sekitarnya atau perubahan lingkungan relatif terhadap suatu objek. Motion detection. Jadi pendekatan ini tuh membandingkan dari frame pada waktu itu dengan frame sebelumnya. Dan mula-mula kamera video ini akan menangkap gambar membandingkan warna terhadap frame saat ini dengan frame sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan warna, maka objek tersebut terdeteksi sebagai gerakan. Ada 3 metode yang digunakan untuk mendeteksi gerak. Yang pertama ada background suppression, optical flow, dan temporal difference. Tapi di sini kita menggunakan background suppression. Oke. Ada juga di sini tentang tahap ke metode background suppression langsung. Jadi metode background suppression ini adalah sebuah metode untuk mendeteksi gerakan atau perbedaan signifikan yang terjadi dalam frame video. Ketika dibandingkan dengan citra referensi, tujuan dari background suppression adalah untuk memisahkan objek dan background sehingga gerakan dari sebuah objek terdeteksi. Intinya tuh background dan objek dipisahkan. Setelah background dipisahkan dan objek dipisahkan, objek bakal ke deteksi gitu. Dan threshold, di sini ada tahap threshold di mana kita menentukan suatu nilai, kemudian kita mengambil nilai di atasnya aja dan di bawahnya. Selain nilai itu, diabaikan. Dan threshold ini citra yang tampak nyata perbedaan citranya. Biasanya hitam dan putih. Metode ini biasanya digunakan untuk segmentasi atau memisahkan suatu objek dengan lainnya. Jadi untuk melakukan hitungan pixel nih, pada data kita dikonsisten ke dalam citra gini ya, dengan memanfaatkan thresholding. Jadi citranya itu yang berwarna atau derajat keabuan atau tadi yang grayscale itu dibuat menjadi citra biner atau hitam putih, sehingga dapat diketahui daerah mana nih yang objektif yang background, jadi dipisahin gitu. Ini alasan sebenarnya sistemnya dan lain-lain. Intinya itu sebuah proyek yang dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini deh. Ya, jadi flowchart. Di sini ada flowchartnya. Jadi saat kamera aktif, kamera ini menangkap sebuah frame. Lalu sama si submetode background suppression ini diolah dan masukkan ke frame. Habis itu dipisahkan antara background dengan objek. Nah, setelah objek dan background dipisahkan, baru ke deteksi objeknya mana. Bisa di threshold, hitung jumlah citra, terus pakai apa namanya itu ini rumusnya. Kalau rumusnya benar, iya bakal besar di, kalau tidak balik lagi kan. Kalau lebih kayak gitu sih kalau yang saya pahami seperti itu. Nah, ini sampai sistemnya. Jadi gerakan sensitivitas dari jarak 1 sampai 3 meter sukses, sampai 15 meter sukses. Kalau 15 meter ke sana tidak terdeteksi. Enggak. Di situ ada pengujian threshold pada kamera. Gagal, terdeteksi, gagal.
Jadi 50 sukses, 100 gagal, 50 gagal, 200 aman. Ujian fungsionalitas yang utama sukses, panel kamera off sukses, auto capture sukses, general application gagal. Ujian user dilakukan dengan jadi dilakukan pengujian kepada sistem untuk mengetahui apakah sistem yang kami bangun ini sesuai dengan problem yang ada di masyarakat. Seperti itu. Ini pengujian studi kelayakan aplikasi. Aplikasi yang dari wajib di belakang sama ya. Bahasa ini digunakan untuk dia mudah untuk dioperasikan dan tanpa mudah. Dan apakah aplikasi ini sesuai dengan redaksi adanya pergerakan masih 60-40 karena mungkin sometimes bakal terjadi error. Ini kita nggak tahu. Apakah interface aplikasi menarik masih 60-40 karena pasti dikembangkan dan pasti akan dikembangkan. Untuk kesimpulan di hasil pengujian sistem terlihat bahwa semua fungsi aplikasi dapat berjalan dengan baik. Saya lakukan segala di antara email hasil pengujian 20 berdampak berapa lama dan hasil pengujian bidang video kamera memang lebih dari 15 meter itu agak akan kebaca. Itu yang menjadi problem dan saran. Jadi nggak hanya menangkap gambar gitu bisa masuk video, juga ada sebuah objek atau gerakan di dalam frame yang bisa dikembangkan ke program mobile agar lebih mudah dan fleksibel, dan proses kerja ini dikerjakan apabila sesuai yang diharapkan, dan di dalam simulasi yang berlakukan mereka mengisi dengan benda itu lebih spesifik. Ya, terima kasih. Itu review paper dari saya. Presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau kesalahan yang lainnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.